3 jaman. 70 dulu. 2000-an. 80 lupa. 90-an. Semuanya Itu kayak esensi ini ya, esensi ngambil napas kayak Pak, saya kan orangnya ya jujur li, nggak sabaran. Kalau bapak kan sabaran, lebih sabaran. Kalau yang ini? Oh, ini out of the box. Gimana Pak, kisi-kisi, tips-tips supaya saya bisa menjadi lebih sabar gitu. Gimana, gue lebih nggak sabaran dari lu? Iya. Iya. Ini suhunya dulu, suhunya. Suhu sabar. Enggak lah, gila lu. Banyak orang juga ngomongin gue orangnya nggak sabaran. Bahkan kemarin ada yang bilang, Pak Dhani tuh santai tapi demanding. Berarti kan nggak sabaran juga kali ya? Kalau ada orang ngerasa gue tuh demanding, gitu. Ya kalau di tempat usaha, di tempat kerja, memang gue orangnya kan nggak bisa diem ya. Kalau ngeliat sesuatu pasti gue akan minta. Ya demanding maksudnya kali ya. Tapi anyway gini lah. Sabar nggak sabar itu gue juga lagi belajar. Itu kan proses ya. Karena apa ya, kesabaran itu kan kayak bukan kayak ya, memang sebuah keputusan. Lu mau jadi sabar apa enggak? Apakah kesabaran itu datang bawaan orok saat kita lahir ya, bawaan orok? Wah, saya nggak bisa jawab secara medis, saya nggak ngerti ya. Loh, saya juga bukan ada dokter. Psikologi, gue nggak tahu kalau misalkan kayak gitu ya. Tapi yang gue rasainnya kan kita bahas apa yang berdasarkan yang gue alamin ya, bahwa kesabaran itu kan sebuah pilihan, mau jadi orang sabar apa enggak, gitu loh. Gue yakin dulunya gue juga nggak sabaran gitu loh, tapi berjalannya waktu kan gue berusaha sabar gitu kan ya. Jadi kalau kesabaran itu kan harus dilatih ya. Ngelatihnya kan dulu sampai diomonginnya gini, tahan napas gitu. Maksudnya tahan sebelum ngerespon, tahan hitung 1, 2, 3 tahan gitu. berapa detik gitu. Ya kan diajarinnya begitu. Ya udah tahannya dulu, jangan langsung respon gitu kan. Kalau ngelihat sesuatu yang nggak bener ya tahan dulu gitu kan, karena itu kan juga kayak menahan emosi gitu kan. Kalau kita minta nasi goreng yang sewajarnya dalam waktu 10-15 menit udah datang, tiba-tiba nih udah 20 menit belum datang ya kan, jangan langsung tot gitu loh ya. Nah gue diajarinnya begitu, coba ya tahan dulu deh, tahan dulu. Memang waktu nahannya ini kan semakin kita bisa lebih lama lagi nahannya, kapasitas kesabaran kita lagi makin diperbesar. Ngomong-ngomong ngemeng-ngemeng, ngomong nasi goreng. Belum lama ini saya biasanya nih ya, apalagi kalau misalkan ya saya kan orangnya nggak sabaran gitu. Jadi kalau misalkan di restoran terus pesan makan, terus mungkin ya kita nggak selalu timerin kan. Kadang kan kayak feeling aja lah, ini udah lama nih kita ngobrolnya kok nggak datang makanannya. Suatu hari ada nih kejadian, kita pesan udah berenam, terus kita udah ngobrol kok nggak datang. Terus akhirnya satu makanan datang, pasta simple. Terus udah gitu biasanya tuh udah mau kayak, Mas di mana nih yang lainnya gitu. Cuman pada waktu itu oke, kita santai aja lah, kita diemin aja dulu, kita coba sabar. Sabarnya kelewat sabar Pak, masa nasi gorengnya baru keluar kayak 1 jam kemudian. Itu soalnya yang bikin Pak sabar. Dia yang terlalu sabar. Ya dia sabar sih sebentar ya. Ya kita ketemu sama orang sabar, memang harus sabar. Jadi yang tadi yang mau sabar terus jadinya jadi nggak sabar gara-gara ujung-ujungnya ngomel gitu. Tapi itulah menurut gue lah ya, gue sekali lagi lah, yang kenal gue juga pasti tahu lah gitu loh, gue nggak sabar banget gitu loh, gue nggak sabar banget.
Enggak, maksudnya istri gua, anak-anak gua gitu, maksudnya bukan terkenal di mana gitu, maksudnya orang-orang terdekat tahu gitu loh. Kadang-kadang gua nggak sabar gitu loh, tapi kalau ditanya mungkin benar lebih baik dari yang dulu-dulu gitu loh, karena itu memang lagi proses belajar. Gue lagi belajar untuk lebih sabar lagi, jadi responnya nggak langsung dikeluarin gitu, ditahan dulu, terutama pada saat lagi nyetir. Oh ya. Ya, kadang-kadang kan kita, aduh, ini mobil depan kayaknya giginya cuma sampai gigi 2. Lama banget sih depan kereta juga gitu ya. Santai, menikmati indahnya kiri dan kanannya gitu loh. Atau ternyata lagi sibuk main handphone. Gitu. Jadi sabar itu menurut gue ya keputusan. Pilihan. Sabar itu pilihan. Dan kalau mau jadi orang sabar ya harus dilatih. Teorinya menurut gue begitu. Gue kalau ngomongin sabar udah ketawa aja deh. Diam. Kayaknya ini ilmu yang gue belum lulus gitu. Enggak, tapi kan pasti kan you have an effort to be more sabar kan. You have an effort untuk bisa jauh lebih sabar. Apa yang Pak JB lakukan? Gue cuma mau ngomong, pertama gue salut buat para pemimpin usia 20-an dan 30-an yang punya kesabaran. Karena gue nggak sama sekali. Jadi kalau ngomongin sabar buat gue tuh kayak sesuatu yang baru 1 menit yang lalu gue pelajari. Bener-bener satu hal yang sifatnya 1 menit baru gue dengar dan gue belajar. Oh iya sabar gitu. Sampai ada satu quote gue bilang, kalau lu nggak bisa ngerjain, gue ngerjain. Siapa yang bilang? Diri gue. Pak Sabar Budi Mardianto. Nah. Jadi gue sampai bilang, kalau lu nggak bisa ngerjain, gue ngerjain. Dan akhirnya itu malah menimbulkan sifat arogansi nggak sih ya? Nggak tahu menurut lu ya. Tapi akhirnya gue karena nggak sabaran, ya dulu nih aku belajar bicara masalah pengalaman, karena nggak sabarannya jadi apa tuh mau dikerjain sendiri gitu. Ngerasa kuat sendiri sebenarnya sih. Iya, iya. Dan akhirnya ya biasalah, semakin berusia ini kan semakin banyak polisi tidurnya nih hidup. Jadi kayak ada gajlukan diingetin, ada gajlukan ada yang ngingetin. Makanya jadi kayak sekarang gue mikir ya mungkin kayak ini nih, tadi Pak Dani bilang kalau di depan ada mobil yang pelan, ya gue mikirnya sekarang di opposite. Ya gue nggak mikirin diri gue yang lagi buru-buru, gue mikirin oh mungkin dia emang lagi santai, oh mungkin dia emang dia lagi mau menikmati jalanan, atau mungkin emang dia kecepatannya secepat itu sehingga kalau emang gue harus cari jalan ya gue cari jalan. Kalau misalnya gue harus berada di bawah dia ya gue nikmatin berada di bawah dia. Jadi kayak pola pikir gue yang pelan-pelan agak gue rubah sedikit ke arah orang tersebut ya. Tapi jangan salah, hal seperti ini gue kerjain pun ternyata banyak dampaknya ke gue juga gitu. Betul. Jadi kayak kalau misalnya gue udah punya satu kolega yang gue harus sabar nih membuat dia mengerjakan hal tersebut, dan coba berbicara ke dia, yuk bisa lebih cepat lagi gitu. Tapi kan biar gimana pun di atas orang tuh selalu ada orang lagi ya. Dan resiko terbesar yang gue terima tuh kayak ya lu harus terima konsekuensinya. Lu sebagai orang yang mau menunggu kesabaran atau melihat hasil dari sebuah kesabaran, ya lu harus memblocking pressure agar orang yang lagi lu tunggu dengan sabar ini ngerjain prosesnya sampai selesai, ya tanggung jawab itu pasti ada di lu. Dan saat itu bisa dibilang dari pengalaman gue ini, salah satu kunci kesabaran ya gue juga harus terima tanggung jawab, karena orang lain juga pasti akan nunggu deadline, timeline. Tapi saat ini ya yang kayak buat gue bahas ya, terutama sama Bro Dani, sabar tuh ada hubungannya sama timeline gak sih atau deadline? Karena satu contoh nih, nasi goreng 15 menit sabar, 20 menit mulai mikir kayaknya gue bikin nasi goreng di rumah dari bawang mentah belum diiris sampai udah diiris kayaknya 15 menit jadi gitu, sabar. 30 menit sabar, 1 jam sabar. Jadi parameter sabarnya sampai kapan? Jadi itu maksud gue, kira-kira sabar ini ada timelinenya gak sih sebenarnya? Ada hubungannya atau enggak dengan timeline atau deadline? Oh iya, maksudnya batas kesabaran kan ya wajar lah ya. Kita kan ya yang normal, kita nggak bisa bilang 1 menit 2 menit gitu kan.
Ya kayak tadi tergantung sikonnya. Kalau sikonnya bikin nasi goreng ya sabarnya kan ya itu 10 sampai 15 menit sabar. Ya memang itu maksudnya waktu yang normalnya. Kita mau Pak Jeffrey bilang ya udah gue tunggu 5 menit lagi berarti kan 20 menit. Ya tapi kan mungkin Pak Jeffrey 20 menit buat Fania kan 30 menit still oke. Gua 29 menit misalkan. Jadi emang setiap orang beda-beda. Tapi kita paling nggak tahu lah situasinya kan bagaimana. Kalau misalnya kayak lagi ini udah harus disubmit nih karena atasan kita berharap jam segini udah masuk semua, ya kita tentunya semakin waktunya udah makin mepet ya kita mungkin akan makin bawel kan gitu. Jadi ya tergantung situasinya lah. Tapi kalau gue bilang gini, sabar itu SABAR, betul nggak? Nah ini contoh orang sabar. Dikasih sesuatu yang garing, mereka nggak langsung respon. Ini berarti mereka termasuk sabar. Ini salah satu latihan juga Pak buat kita Pak sebenarnya. Ya, kita harus kreatif ya nggak? Untuk membangun orang kita harus kreatif. Jadi nggak boleh monoton. Sampai tidak bisa berkata-kata. Udah capek kayaknya mereka sama gua. Iya, sabar itu sebenarnya kita akan lebih sabar kalau kita ngerti kenapa harus sabar. Ya segala sesuatu kalau the why-nya, ya kan, mau masak nasi kalau buru-buru bisa nggak? Bisa aja, cuman kan hasilnya beda. Sama ketika kita masak nasi dengan waktu yang bener, gitu kan. Teksturnya akan beda. Mungkin kalau cepet-cepet akhirnya masih lembek, ya kan. Udah kita angkat sebelum waktunya jadinya lembek. Keras. Iya keras. Kan airnya belum. Betul. Kayaknya nggak pernah ketahuan nih nggak pernah masak nasi. Iya nggak terbalik ya, maksudnya benar keras, gitu kan. Crispy. Bapak mau pesan nasi crispy. Nah, bisa jadi masuk tuh ide baru untuk di menu sama ya. Iya. Ya, tapi balik lagi lah. Kenapa sih kita harus sabar? Kenapa kita diajarinnya sama orang tua kita harus sabar? Kenapa? Everything takes time. Yes. Apalagi? Kalau gue yang baru gue dapet, lebih baik diam atau berkata benar, sehingga ngeliat sesuatu ya jadi lebih sabar kali ya. Iya, karena gini, salah satu yang tadi ya, karena proses itu penting, ya kan. Yang kedua itu akan mengajarkan kita untuk bisa menahan diri, karena ada banyak hal yang nggak sesuai dengan ekspektasi kita. Ya kan, ya kita di nasi goreng ekspektasinya segini gitu, tapi ternyata lebih lama. Dan dalam hidup kita yang nggak sesuai dengan ekspektasi itu banyak. Maunya udah jadi manajer setelah 5 tahun, tapi faktanya beda, ya kan. Kalau dia nggak bisa terima kenyataan, mungkin dia akan melakukan hal-hal yang nggak benar. Ya intinya segala sesuatu banyak yang tidak sesuai dengan ekspektasi, tergantung bagaimana seseorang ngeset ekspektasi. Makanya kan ada banyak pengajaran juga, hati-hati dengan ekspektasi yang lo pasang, gitu kan. Hati-hati gitu loh, lo harus siap dengan hal-hal yang tidak sesuai dengan ekspektasi. Maunya jalanannya lancar sih, tapi ternyata macet. Maunya flightnya sih on time, tapi ternyata delay. Maunya sih begini, maunya dapat daging yang empuk, ternyata udah bayar mahal, ternyata alot, gitu kan. Ya kayak gitu kan, pada akhirnya kayak Pak Jeff bilang, dampak positifnya sebenarnya ke kita. Kalau segala sesuatu kita langsung marah-marah, itu nggak sesuai dengan ekspektasi, dan akhirnya ya hidup kita kan penuh dengan kemarahan, capek, ya kan. Nah sabar itu ya ke situ sih sebenarnya, untuk mempersiapkan diri kita supaya lebih lebih tetap bisa terus move on, menurut gua. Jadi big picture-nya kadang-kadang gini, ada cerita nih, tapi gue banyak banget belajar. Satu orang ini patah hati, sedih karena ditinggal nikah. Ya, ditinggal nikah. Kenapa ngeliatnya lama ke gue? Ya soalnya kalau gue lihat ke situ salah nanti gue. Nanti kalau gue lihat ke situ ntar dia yang tersinggung. Lo
tapi lu jangan salah sangka ya, gue ngeliat lama ke lu bukan. Ini salah gue lihat ke kamera. Iya, jadi ada satu orang yang ditinggal nikah gitu loh. Tetapi akhirnya dia nikah dengan wanita yang sekarang jadi istrinya, dan dampak lawan jenis sih. ya kembali ke topik. Ya, dan dia sekarang memiliki rumah tangga pernikahan yang luar biasa, jadi contoh buat banyak orang, menginspirasikan banyak orang. Kehidupan pribadinya baik, pekerjaannya juga luar biasa berhasil, dan dia sering cerita itu. Saya dulu waktu ditinggal itu saya marah, saya kecewa, bahkan dia bertanya sama Tuhan, kok gini gitu loh ya. Tapi ternyata setelah dia melewati musim tersebut, terus dia nikah sama yang jadi istrinya sekarang, terus melihat perjalanan, nggak tahu dia pernikahan, dia usianya udah di atas gua sih ya. Luar biasa. Jadi di situ kan, kalau waktu itu dianya nggak sabar ya, mungkin dia akhirnya membuat keputusan yang nggak benar buat dirinya, kan jadi kacau. Tapi bagaimana dia menyikapi peristiwa itu, gue yakin pasti ada unsur kesabarannya juga gitu loh ya. Jadi kesabaran itu pasti mempengaruhi masa depan kita juga lah ya. Jadi itu penting, kenapa faktor kesabaran ini selalu diajarkan sama baik di rumah maupun di tempat kerja gitu kan. Kita sering kok ngadepin orang yang nggak sabar, kita tahu dampak ke kitanya bagaimana ya, dampak ke orang yang nggak sabaran juga gimana gitu loh. Tapi balik lagi ke awal, gimana, apakah kita bisa jadi orang yang sabar? Bisa, karena itu sebuah sebuah keputusan. Berantakan ngomong kadang-kadang ya. Setuju nggak lo kalau jadi orang yang sabar ini sebuah keputusan, bukan masalah bakat jadinya, bukan masalah IQ ya, nggak ada masalah dengan gelar. Gelar lo apa, S3, S doger atau apa, terserah, dan bukan dari lahir ya. Nah itu saya masih nggak bisa jawab. saya nggak belajar di sekolah kedokteran, jadi saya nggak tahu, saya bukan psikolog juga. Mungkin karena ya gue sekali lagi nggak ngerti lah. Kadang-kadang orang punya pendapat yang berbeda, tapi gue nggak mau nyentuh ke situ. Tapi berdasarkan pengalaman ya, gue yakin kita semua bahwa itu sebuah keputusan, mau jadi orang yang sabar apa enggak ya. Istri gue salah satu yang selalu tegur gue kalau gue melakukan hal-hal yang karena nggak sabar gitu loh ya. Ingat anak-anak gitu ya, kalau lagi marah kan yang kita pikirin kan diri kita, kepuasan kita kan ya kan. Mau teriak ya, kita maunya teriak, tapi kan istri suka ngingetin gitu loh ya kan. Tapi ya begitu kita nahan, nggak teriak, itu kan sabar, ntar gue teriakin ntar. Tapi ya itu ya, maksudnya istri memikirkan dampaknya nanti ke ya, paling ya buka kartu lah. Itu sering terjadi di mobil ketika gue marah sama pengendara lain ya, gitu kan. Gue mau teriak gitu, mau buka jendela, terus istri selalu bilang jangan buka jendela gitu loh. Gitu. Takut. Karena begitu buka jendela kan pasti situasinya jadi lebih panas ya, lebih baik kan tetap tertutup, nggak usah ada kontak secara komunikasi, maksudnya gitu. Itu dulu, tapi sekarang gue udah berhasil lah nggak buka jendela ya. Patokannya sesederhana itu sih gitu. Tapi ya saya rasa sebagai pengguna jalan di area Jakarta dan sekitarnya, kita kan di jalanan tuh, apalagi kita nyetir ya sih mas, di jalanan tuh sering apa ya, jalanan tuh salah satu tempat yang sangat amat menguji kesabaran. Iya, sangat amat menguji kesabaran. Kayak tadi Pak Jeff, saya ingat waktu itu bener-bener nggak sabar banget di jalanan. Dia jadi cuma 2 arah doang. Kalau mobil depan lama tuh, aduh, depan lu tuh nggak ada siapa-siapa lo, lu ngapain sih lama-lama, cepetan gitu kan. Salah satu trik yang saya lakukan, pikirannya diubah. Jadi mikirnya, oh, gara-gara dulu saya pernah usus buntu. Terus pas pulang dari usus buntu, lobang
sekecil apapun kalau dihajar sama mobil sakit bekas jahitannya. Jadi kan mesti pelan-pelan sekali. Pak saya bilang sama my mother, dia bilang, aduh pelan-pelan banget. Jadi bener masa lalu gue juga deh, lagi istri gue hamil. Iya, lagi istri gue hamil ada trotoar pelan-pelan buat gue lewatin. Iya Pas kan? udah anak ketiga mah ada trotoar aja. Iya, jadi kalau misalkan dulu saya mikirnya gini, salah satu trik pertama yang saya lakukan itu begitu depan mobilnya lama, oke, sabar, nggak usah disusul, mungkin dia habis operasi usus buntu. Jadi yang ya maksudnya kayak pikiran konyol gitu loh, cuman kayak ya udahlah, it makes me more sabar gitu, kayak ya udahlah gitu. Jadi ya gitu mikirnya, and somehow it works lah gitu, somehow. Jadi bisa ya, kalau yang gue dapet tentang sabar ini boleh dibilang satu tahapan atau satu stage ilmu yang ke titik dewasa ya. Karena kayaknya memang orang dewasa ini yang benar-benar bisa memanage kesabaran dia. gitu, dan menjadi orang yang sabar ini ya boleh dikatakan kayak stage yang harus dipelajari, dan orang kalau mau mengarah ke dewasa memang harus selesaiin kurikulum sabar dulu. Jadi kalau nggak selesai kurikulum sabarnya nih sulit buat dia beranjak dewasa. Ya, betul. Enggak benar. Gue ada 2 poin nih. Yang pertama yang nyikapin dia tadi. Semakin bertambahnya usia, semakin bertambahnya pengalaman, kehidupan kita semakin membaik. Seringkali kayak yang waktu itu kita pernah bahas, ego kita semakin tinggi. Ya, dan ketika ego tinggi, kesabarannya juga makin pendek. Ya. Karena kita sudah punya banyak pengalaman, jadi kita harusnya kan begini. Ya, banyak tuh yang kayak begitu tuh. Ya, nah di situ berarti sampai hari ini pun, sampai nanti kita RIP, itu kesabaran harus dijaga, karena kita banyak sekali ngelihat orang tua yang usianya sudah umurnya banyak, semakin nggak sabaran, semakin sering ngomel-ngomel. Itu sebenarnya salah satunya karena makin nggak sabar, gitu loh. Ya tanpa dia sadarin, gitu loh. Dia menuntut gitu loh. Di kantor juga banyak, semakin tinggi posisinya semakin menuntut. Is it karena Kayak tadi yang Pak Jeff bilang, ya kan? Kalau lo nggak bisa, gue yang kerjain nih. Padahal dampaknya ke kita makin repot jadi. Ya kan? Ya tanpa sadar kadang-kadang begitu. Ya makanya sekali lagi circle yang positif itu penting. Jadi ada yang ngingetin, bro, coba dia lebih sabar, karena kalau lu nggak sabaran nanti yang repot lu juga, kan gitu. Ya itu yang pertama. Yang kedua, Pak, yes, ini gue sebelum lupa ya. nanti saya juga lupa. Iya, oke deh, sabar. Bagaimana Ibu? Ada yang bisa saya banting? Is it karena makin tinggi jabatannya atau makin banyak umurnya, mereka jadi merasa lebih paling tahu. Yes, jadi kayak betul. aduh nah. Iya, harusnya kan 10 menit beres gitu. Okay. Kok kamu 20 menit gitu. Jadi karena dia merasa gue udah tahu nih, gue lebih tahu daripada lu gitu ya. Dulu Cepetan waktu lulus saya bisa begini, kok kamu nggak bisa? Kamu harus cepet dong gitu. Jadi membandingin di era yang berbeda. Gitu. Noted. Yang kedua, tadi kayak contoh Fania itu juga message yang bagus buat kita semua. Jadi kita harus cari cara untuk menyikapi ekspektasi kita itu dengan positif. Maksudnya gini, salah satu prinsip yang selalu gue pegang bahwa nggak ada yang kebetulan, ya. Nah jadi ketika gue lagi menuju suatu tempat misalkan, ya, gue bilang wah, gue punya waktu 1,5 jam nih, ya kan. Tapi ternyata tiba-tiba gue ketemu mobil yang pelan gitu loh. Misalnya mau ke airport nih, gue 1,5 jam harus di airport atau di mana, pelan gitu loh. Kesel dong, spontanitas kita. Ini orang gimana sih gitu kan. Tapi ya gue coba berpikir positif. Itu kan yang salah satu triknya ya. Coba tetap berpikiran positif. Gue merasa nggak ada yang kebetulan. Kalau hubungannya gini, kalau nggak ada yang kebetulan kan berarti udah ada yang ngatur nih. Yang Maha Kuasa udah atur.
gitu loh. Jadi ini orang, gue percaya gini, ini mungkin sedikit rohani ya, gue percaya gini, Tuhan sengaja naruh itu orang untuk supaya gue nggak ngebut mungkin, supaya gue lebih berhati-hati. Sometimes I think Ya about kan? that too. Ada banyak kejadian yang akhirnya gue pertamanya emosi, terus gue inget itu, terus yang gak ada yang kebetulan. Benar. Ya Saya pikir sudahlah, kayak gitu loh. Ya sudahlah. Kalau misalkan Gitu loh. Pasti mungkin- ada maksud baiknya nih, walaupun gue belum paham nih. Karena pikiran gue kan langsung, gue bisa telat gitu loh. Ya kan? Tapi ya gue coba menyikapinya dengan trik kayak gitu. Benar. Saya juga suka gitu kayak, oh mungkin nih mobil ada depan gue lelet gini, karena kalau misalkan dia tahu nih kalau misalkan gue mau ngebut mungkin di depan Iya, gua kecelakaan, iya, amit apa-apa iya. kayak gitu, something like that, cuman kayak oke lah, Betul. jadi kayak calm Iya. gitu. Tapi itulah, sekali lagi balik lagi ke prinsip hidup. Prinsip hidup kita itu Prinsip ntar Hujan. disemprot dulu tuh pakai. prinsip hidup kita sangat mempengaruhi respon-respon kita, karakter kita suatu hari akan jadi yang seperti apa gitu loh. Jadi kesabaran ya, sekali lagi ya balik lagi keputusan mau sabar apa enggak, mau ngikutin atau enggak gitu loh. Takutnya nggak sabar akhirnya kita maksa nyusul, akhirnya malah amit-amit malah Wadidaw. kecelakaan, malah ada yang kesenggol atau apa, itu kan aduh malah jadi ribet, bukannya telat tapi malah nggak bisa hadir sama sekali, ya kan, malah lebih parah. Jadi ya itu seringkali nolong gua prinsip nggak ada yang kebetulan. Ya sekali lagi juga apa yang udah kita alamin, kita juga sama-sama percaya kesabaran itu hasilnya selalu positif biasanya. Jadi Bukannya biasanya memang pasti iya positif, iya ya kan? jadi kayak apa yang gue dapat dari hasil sabar tuh selalu, oh ini ternyata kenapa gue harus nunggu, oh ini ternyata kenapa Ya. gue harus ada di belakang dia. Jadi ya itu sih yang gue rasain sampai saat ini ya, walaupun kita udah tahu hasilnya bakalan positif, tapi untuk menjadi sabar tetap bukan hal yang mudah. Betul, setuju. Ya, jadi gitu Van. Ya, Pak Jeff, Vania, saya sendiri, ya kita semua terus belajar untuk bersabar deh, karena pasti ujungnya Baik. positif gitu loh. Ya. Oke. Oke, segitu aja untuk episode kita kali ini. Thank Salam you for sabar. listening. Anda mau sabar? Pilihan Anda. Bye. Good.